Hai semuanya, pernah nggak sih kita mikir, kok bisa ya orang-orang hebat di sejarah yang namanya masih kita ingat sampai sekarang, itu punya kontrol diri yang luar biasa. Kayak mereka tuh kayak punya semacam kode rahasia buat ngerem nafsunya. Entah itu nafsu makan, nafsu berkuasa, atau bahkan nafsu buat nyerah aja. Padahal kan mereka juga manusia biasa kayak kita, punya rasa pengen ini itu, punya keinginan, punya godaan. Tapi kok ya, hasilnya beda jauh sama kebanyakan orang. Nah, ini yang menarik buat kita obrolin. Gimana sih mereka ini ngakalin nafsunya biar nggak jadi penghalang, malah jadi semacam bahan bakar buat mencapai sesuatu yang besar. Coba deh kita tengok dari yang paling dasar, yaitu soal disiplin diri. Kalau kita lihat banyak tokoh sejarah, mereka tuh kayaknya punya jadwal hidup yang ketat banget. Nggak cuma soal kerjaan, tapi juga soal makan, tidur, bahkan waktu buat mikir. Ambil contoh aja, filsuf-filsuf kuno kayak Seneca atau Marcus Aurelius. Mereka itu kan dikenal sebagai penganut stoicisme, sebuah paham yang ngajarin kita buat hidup selaras sama alam dan mengendalikan emosi, termasuk nafsu. Mereka ngajarin buat membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Nafsu itu kan masuk kategori yang bisa kita kontrol, asal kita mau. Nah, buat kontrolnya, mereka latihan setiap hari, dari hal kecil sampai hal besar. Misalnya, sengaja menahan diri dari makanan enak, atau tidur di tempat yang kurang nyaman. Tujuannya bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngelatih mental, biar nggak gampang goyah sama kenikmatan sesaat. Ini kayak atlet yang lagi latihan keras buat olimpiade. Dia rela nggak makan ini itu, tidur cuma sebentar, semua demi tujuan yang lebih besar. Jadi disiplin diri ini kayak pondasi awal, kita harus kuat dulu di situ. Terus, ada juga yang namanya fokus pada tujuan yang lebih besar. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan yang jelas dan besar, nafsu-nafsu kecil itu jadi kelihatan remeh. Bayangin aja, kalau kita lagi bangun bisnis impian, yang butuh kerja keras siang malam. Apa iya kita bakal terus-terusan tergoda buat main game atau nongkrong gak jelas? Pasti mikir dua kali kan? Contoh nyata itu kayak para pejuang kemerdekaan. Mereka tuh rela menderita, jauh dari keluarga, makan seadanya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan, semua demi kemerdekaan bangsa. Nafsu buat hidup nyaman, nafsu buat punya harta banyak, itu semua jadi nggak ada artinya dibandingin sama cita-cita merdeka. Ini menunjukkan bahwa ketika tujuan kita itu mulia dan lebih besar dari diri kita sendiri, nafsu-nafsu personal itu jadi gampang banget dikesampingkan. Mereka melihat gambaran besar, bukan cuma kenikmatan sesaat yang ditawarkan nafsu. Nggak cuma itu, banyak tokoh sejarah juga punya semacam refleksi diri yang mendalam. Mereka sering banget merenung, mikirin tindakan-tindakan mereka, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Ini kayak mereka punya jurnal mental di kepala mereka. Kaisar Marcus Aurelius misalnya, dia punya buku harian berjudul Meditations yang isinya cuma pemikirannya sendiri, tentang hidup, tentang bagaimana menghadapi kesulitan, tentang bagaimana mengendalikan emosi. Lewat refleksi ini, mereka jadi lebih sadar sama pola-pola nafsu yang muncul dalam diri mereka. Misalnya, ketika mereka merasa marah, mereka nggak langsung ngikutin marahnya, tapi mereka mencoba memahami kenapa mereka marah, apa pemicunya, dan bagaimana cara terbaik menanganinya. Ini bukan berarti mereka nggak punya nafsu atau emosi, tapi mereka tahu cara mengelola dan mengarahkannya. Ini yang membedakan mereka dari orang biasa yang seringkali cuma ngikutin dorongan nafsu tanpa mikir panjang. Dan yang gak kalah penting adalah memahami sifat sementara dari kenikmatan nafsu. Ini filosofis banget, tapi sangat ampuh. Kebanyakan nafsu itu kan sifatnya pengen dapat kenikmatan cepat, instan. Nafsu makan enak, nafsu belanja barang baru, nafsu tidur-tiduran. Tapi kan kenikmatan itu cuma sebentar. Setelah makan kenyang, rasa enaknya hilang. Setelah belanja barang baru, gak lama juga bosen. Tokoh-tokoh sejarah itu kayaknya paham banget sama hal ini. Mereka tahu bahwa kenikmatan instan itu nggak bisa kasih kepuasan jangka panjang. Makanya, mereka lebih milih buat berinvestasi pada sesuatu yang bisa ngasih kepuasan lebih lama. Kayak belajar hal baru, menciptakan sesuatu, atau berjuang buat suatu tujuan. Ini kayak bedanya orang yang cuma makan mie instan tiap hari sama orang yang rajin masak makanan sehat. Mie instan enak sesaat, tapi makanan sehat itu ngasih energi buat jangka panjang. Mereka milih yang jangka panjang. Selain itu, ada juga faktor lingkungan dan pergaulan. Ini sering kita sepelekan, padahal pengaruhnya gede banget. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang sukanya foya-foya, males-malesan, atau hobi ngegosip, kemungkinan besar kita juga bakal ke bawah.
Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang ambisius, pekerja keras, dan punya integritas, kita juga bakal termotivasi buat jadi lebih baik. Tokoh-tokoh sejarah yang sukses mengendalikan nafsu itu biasanya punya lingkaran pergaulan yang positif. Mereka mencari mentor, teman seperjuangan, atau orang-orang yang bisa mendukung tujuan mereka. Mereka sadar bahwa nafsu itu bisa menular, dan begitu juga dengan semangat untuk mengendalikan nafsu. Ini kayak kita lagi diet. Kalau teman kita ngajak makan enak terus, dietnya bisa bubar. Tapi kalau teman kita juga lagi diet, kita jadi saling nyemangatin. Kemudian ada juga elemen pembelajaran dari kegagalan. Nafsu itu kan seringkali muncul pas kita lagi di titik terendah, atau pas kita lagi jenuh. Misalnya, pas lagi gagal, bawaannya pengen nyerah, pengen cari pelarian. Tapi tokoh-tokoh sejarah itu justru menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Mereka nggak langsung ngikutin nafsu buat nyerah atau lari dari masalah. Mereka malah mikirin, apa yang bisa gua pelajari dari ini, dan gimana caranya gua bangkit lagi. Abraham Lincoln misalnya, dia berkali-kali kalah di pemilihan umum, bisnisnya bangkrut, tapi dia nggak pernah nyerah. Nafsu buat nyerah itu pasti ada, tapi dia punya kekuatan mental buat ngatasinya. Dia tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi cuma bagian dari proses. Ini yang bikin mereka beda. Mereka melihat hambatan sebagai tantangan, bukan alasan buat nyerah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah pemahaman tentang warisan yang ingin ditinggalkan. Orang-orang besar itu nggak cuma mikirin diri sendiri atau hidup di masa sekarang. Mereka mikirin apa yang akan mereka tinggalkan buat generasi selanjutnya, apa yang akan dikenang dari mereka. Ini semacam nafsu positif, nafsu buat berbuat baik, nafsu buat ninggalin jejak yang berarti. Nafsu-nafsu kecil kayak pengen kaya mendadak, pengen dihormati semua orang secara instan, itu jadi nggak relevan lagi. Mereka punya pandangan jauh ke depan. Contohnya kayak para ilmuwan atau penemu. Mereka rela menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratorium, menghadapi kegagalan demi kegagalan, semua demi menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang di masa depan. Mereka nggak cuma nyari popularitas sesaat atau kekayaan pribadi, tapi mereka mikirin kontribusi jangka panjang. Ini adalah motivasi yang kuat banget buat ngalahin nafsu-nafsu sesaat. Jadi, kalau kita rangkum, kode rahasia para tokoh sejarah dalam mengendalikan nafsu itu bukan cuma satu hal. Ini kayak kombinasi dari banyak hal. Disiplin diri yang kuat, fokus pada tujuan yang lebih besar, refleksi diri yang mendalam, pemahaman bahwa kenikmatan nafsu itu sementara, lingkungan pergaulan yang positif, kemampuan belajar dari kegagalan, dan visi untuk meninggalkan warisan yang berarti. Mereka nggak lahir langsung punya kemampuan ini, tapi mereka melatihnya setiap hari, secara konsisten. Mereka sadar bahwa nafsu itu selalu ada, kayak bayangan yang ngikutin kita. Tapi yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka buat nggak dikendalikan oleh bayangan itu. Malah merekalah yang mengendalikan bayangan itu. Ini bukan tentang menghilangkan nafsu, tapi tentang mengarahkannya ke jalan yang benar, ke jalan yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif dan berkelanjutan. Makanya, kalau kita pengen jadi orang yang punya kontrol diri, yang bisa ngalahin nafsu-nafsu yang nggak penting, kita bisa mulai belajar dari kode rahasia mereka ini. Nggak perlu langsung jadi pahlawan besar. Mulai aja dari hal kecil, dari disiplin bangun pagi, dari ngatur jadwal makan, atau dari mikir 2 kali sebelum ngelakuin sesuatu yang cuma ngasih kenikmatan sesaat. Lama-lama, pasti bisa juga.